Ya, selamat datang di Bahasa Bola. Kita bahas tentang Manchester United kembali terkait bagaimana pemain yang sedang dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Yang kita tahu adalah ada dua sebenarnya, Kobbie Mainoo dan Maguire. Kobbie Mainoo kemarin sudah confirm bahwa dia akan perpanjang kontrak, namun saat ini Maguire sudah menyatakan dia sudah melakukan verbal agreement ataupun pernyataan persetujuan untuk terkait pertambahan kontrak ini. Kontraknya berapa tahun itu yang gue dapat kabar dari Fabrizio dan beberapa jurnalis di Eropa itu 1 tahun plus extend 1 tahun. Nah, apakah worth it dengan pemain 33 tahun ini ditambah kontraknya? Kalau dibilang worth it, menurut gue worth it. Bagaimanapun Maguire adalah sosok yang sangat luar biasa saat ini. Kunci kita di lini pertahanan, kestabilan kita saat ini juga ada di Maguire. Jadi menurut gue masih oke, tapi kalau misal ditambah 1+1, nah ini gue nggak tahu apakah memang ini strategi marketing dari dari manajemen untuk mungkin melihat musim depan terlihat bagus bisa dijual sama manajemen. Kita lihat aja, karena umur yang jadi masalah bagi Maguire. Maguire umurnya itu di tahun ini setahu gue 33 tahun, jadi sangat senior sekali untuk seorang back. Eh, Harusnya sih sudah give up lah ya di Premier League, tapi dia masih bisa survive, di mana dia jadi salah satu pemain inti lah yang saat ini benar-benar menjadi fondasi lini pertahanan United. Ini sebenarnya bagus dari segi untuk penambah jam terbang pemain-pemain muda kita ya, seperti Aiden Heaven, Leny Yoro, karena dengan adanya Maguire sosok senior di tubuh United, gue rasa akan menambah wawasan atau menambah ilmu dari para pemain muda ini, karena walaupun kita melihat Maguire dahulu banyak blunder, banyak jadi memes, tapi saat ini benar-benar 2 tahun terakhir gue melihat dia adalah salah satu pemain terbaik United. Luar biasa. Malah musim ini dia adalah mungkin salah satu pemain terbaik United di setelah Bruno Casemiro ya. Itu Maguire dan stabil menurut gue ya. Ini yang menurut gue agak sangat bagus untuk United ke depannya, karena untuk pondasi di lini belakang gitu loh. Kita punya pemain muda ya, bisa Maguire menjadikan salah satu contoh lah bagaimana dia dari bawah tuh survive ke atas, itu luar biasa buat Maguire. Nah, sebenarnya gue sih setuju dengan apa yang dipertimbangkan manajemen untuk menyetujui ya atau melakukan penambahan kontrak untuk Maguire. Tapi yang gue jadi pertanyaan saat ini adalah terkait kasusnya di Yunani. Ada informasi kemarin atau di awal Januari bahwa kasus yang di Yunani itu belum selesai. Ada keputusan dari jaksa bahwa sebenarnya, atau dari hakim, gue atau dari sana lah, bilang bahwasanya Maguire dihukum gitu loh. Nah, ini masih dalam pengajuan banding lagi dari Maguire. Gue nggak tahu ini seberapa impactnya dengan kasus atau dengan tambahan kontrak ini ya, karena gue melihat dengan adanya dari manajemen untuk melakukan kontak agreement perpanjangan kontrak, berarti memang untuk terkait masalah di United itu udah selesai. Ya, harusnya ya, gue berharapnya itu benar-benar selesai. Ya kita butuh Maguire sih. Sebenarnya gue juga, menurut gue butuh Maguire juga untuk yang tadi gue bilang, fondasi pemain muda kita agar bisa meningkat. Terlihat dari Euro ada beberapa udah dua kali match gue lihat dia sangat oke, sangat survive, walaupun 1-2 kali sering ada error, tapi so far is oke, udah makin meningkat. Dan gue berharap Eden Heaven juga. Nah, dan gue berharap dengan penambahan ini, dan gue berharap juga yang United benar-benar clear ya, musim depan kita hanya menambah satu center back lagi. Menurut gua kita akan cari bagaimana sosok yang benar-benar bisa menggantikan seorang Lisandro Martinez ya, ketika dia nggak bisa survive, karena di kiri menurut gua benar-benar rentan. Di kanan oke, ada De Ligt dan Maguire, walaupun De Ligt tanda kutip saat ini masih diragukan sama manajemen ya. Ada indikasi bahwa De Ligt akan dijual, ada indikasi dia akan dipertahankan. Nah, gini masih banyak debatable di media, bahkan di jurnalis Eropa menyatakan ada sikap tertentu lah dari Manchester United. Jadi kita akan lihat nanti di akhir musim seperti apa. Sampai detik ini gue rada kasihan dengan The League dari bulan Desember 2025 sampai sekarang tuh dia belum bisa kembali, malah menurun performanya. Gue nggak tahu problemnya, apakah memang dari punggungnya, dari apa. Ini yang gue rasa agak kasihan sama The League, dan agak kecewa dengan ya
kondisi saat inilah. Harusnya tuh dengan ada De Ligt kita bisa menambah kualitas kita lini belakang. Malah pas ada De Ligt gue ngerasa lini belakang kita udah survive sangat oke, sangat baik banget dan ya inilah kokoh lah menurut gue. Nah setelah tinggal De Ligt ya udah copang-camping sampai akhirnya kita pakai formasi 4 back lagi di eranya kiri. Nah ini menemukan adanya kestabilan lah antara Lisandro Martinez dan Maguire. Ya semoga bulan inilah ya akhir bulan mungkin ada perkembangan dari De Ligt. Gue rada kasihan sama nih pemain. Nah kita ke sosok Maguire nih. Maguire ini sebenarnya ada tawaran guys ya dari Italia di Januari kemarin. Gue sih yakin sih dari Inter pasti ada penawaran. Terus juga dari Napoli ada informasi juga penawaran. Bahkan Juve gue yakin ada penawar itu. Tapi United bergeming dan tidak melakukan kontak tersebut dan tidak mau Maguire cabut begitu saja. Karena manajemen mungkin melihat ini ada peaknya dari Maguire dan Maguire bisa menjadi salah satu contoh bagi para pemain muda di lini belakang untuk bagaimana mengembangkan kestabilan emosi, kestabilan mental dan lain itu yang menurut gue sangat luar biasa buat Maguire yang bisa survive dan lepas dari bayang-bayang memes. Dulu tuh memes gila sih untuk Maguire. Tapi sekarang gue lihat nggak ada memesnya Maguire. Malah kalau Maguire udah masuk ke thumbnail, wah ini masalahnya bukan masalah dia blunder tapi wah dia ngegolin nih pasti gitu loh. Pasti dia mantap karena memang survive luar biasa sih. Dia sekali dua kali blunder juga nggak banyak problem, nggak banyak memes gitulah. Jadi gue sangat sangat senang gitu dengan apa yang terjadi saat ini buat Maguire dan menjadi salah satu contoh buat para pemain muda kita untuk berkembang di era sekarang yang sangat sulit untuk bisa dihadapi sama para pemain muda dimanapun ya karena media sosial sangat besar, tidak bisa dikontrol. Nah ini adalah sosok menurut gua sangat penting lah bagi United ke depannya. Bahkan yang gua sangat suka dengan dia adalah dia tetap mau dilihat dengan potongan gaji yang sangat besar ya, hampir 50% gitu. Jadi dia hanya menerima 100.000 itu cukup besar juga menurut gua tapi ya kontribusinya juga besar. Ya is okay dengan penurunnya gaji yang diterima, gua rasa ini sangat fair buat dia juga dan dia juga menerima dengan lapang dada berarti memang dia cinta dengan United. Dia berharap sebenarnya gue yakin sih. Dia sebenarnya berharap United bisa juara Premier League biar pada saat dia pensiun setidaknya dia kayak menyombongkan lah bahwasanya ya saya mendapatkan gelar Premier League. Dari awalnya kapten terus dicabut, dia bikin statement yang bikin banyak fans juga muak gitu. Gue juga muak dengan statementnya dia pada saat dicabut. Tapi ya saat ini kita harus mengakui bahwasanya ya tadi gue bilang dia salah satu pemain terbaik kita di musim ini, 3 terbaik menurut gue karena bukan masa kalau misalnya dia cedera mungkin dia akan jatuh banget ada Lisandro. Tapi Lisandro lebih banyak cedera. Nah ini menurut gue Lisandro makin menurun dibanding Maguire. Ini benar-benar memang terbaiknya Maguire dibanding musim-musim sebelumnya sama seperti Casemiro luar biasa dengan Fernandes. 3 pemain ini lah gue ngerasa pemain terbaik saat ini ya musim ini. Untuk yang pemain-pemain lama, bukan pemain baru kan semuanya menurut gue udah sangat tune in, sangat oke gitu loh. Nah, kita lihat nanti mungkin untuk perkembangan seperti apa. Kalau gue sih sangat suka ya dengan bukan suka sih lebih ke arah tenang gitu karena dengan musim depan kita akan banyak kompetisi kayak kita butuh banget Maguire gitu loh. Kalau nggak ada Maguire gua rasa akan ngeri gitu dengan kondisi misal Eden Heaven dengan Euro 2022 banyak problem buat pemain muda ini, dia harus ada pendamping lah gitu. Ya semoga ini benar informasinya, semoga pernyataan dari beberapa jurnalis dan Fabrizio benar bahwa Maguire diperpanjang biar kita agak lega untuk musim depan dan tidak memikirkan center back mana yang akan direkrut United. Jadi kita hanya fokus menurut gua mungkin pemain muda yang akan datang untuk center back dan Muharomovic mungkin akan lebih cocok lah dengan kondisi saat ini. Terus di tengah yang saat ini benar-benar Sandro Tonali dan Adam Wharton ya Elliot Anderson. Walaupun Elliot Anderson ada konfirmasi dia akan segera pindah ke City, kita akan menunggu guys karena dari Manchester United masih optimis bisa mencoba mengejar tanda tangannya Elliot Anderson. Mungkin itu saja untuk update kali ini